Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini dimudahkan kita berkumpul selepas sholat subuh berjamaah untuk mempelajari satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia melalui karya para ulama. Dalam hal ini, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah sampai kepada hadis yang ke-35. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan kepada seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, hadis ke-35 dalam kitab Al-Arba'in ini berkaitan dengan hak dan kewajiban seorang Muslim. Hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, jangan kalian saling dengki, hasad. Wala tanajashu, jangan kalian saling mencari-cari kesalahan orang lain. Tanajush. Wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Wala tadabaru, dan jangan kalian saling membelakangi atau acuh tak acuh. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan kalian membeli, yakni proses pembelian saudara kalian yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya. La yazlimuhu, tidak boleh mendoliminya. Wala yakhzuluhu, dan tidak boleh membiarkan saudara muslimnya terzolimi. Wala yakzibuhu, dan tidak boleh atau jangan kalian mendustai atau membohonginya. Wala yaqiruhu, dan janganlah kalian mencela
atau mencaci saudaranya. At-taqwa hahuna, takwa tempatnya di sini. Wa yusiru ila sadrihi thalatha marrat. Nabi menunjuk ke arah dadanya sebanyak 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Bihasbimri'in minasyarri, cukup bagi seseorang dikatakan telah berbuat jahat, ayyahkira akhahul muslim, dengan cara menghina, mencela atau mencaci saudara sesama muslimnya. Kullul muslimi 'alal muslim haramun, setiap muslim yang satu dengan muslim yang lain haramun, yaitu suci. Suci apanya? Damuhu, darahnya, wa maluhu, harta bendanya, wa irduhu, dan suci kehormatannya. Rawahu Muslim. Hadis ini merupakan nukilan dari kitab Sahih Muslim yang asalnya riwayat ini banyak terdapat di dalam beberapa kitab. Di samping Sahihain Bukhari dan Muslim, juga ada di dalam kitab Sunan. Dalam Sahih Bukhari ada di 5 tempat hadis ini yang isinya diulang-ulang. Pertama di nomor 2140, kedua 2150, ketiga 2160, keempat 2723, kelima 6066. Di dalam Sahih Muslim ada di 3 tempat. Di antaranya di nomor 1515, yang kedua 2563 dan 2564. Di dalam kitab An-Nasa'i ada di 4 tempat. Banyak ya berarti ini. Di nomor 4496, kemudian 4502, kemudian 4506, 4507. Di dalam kitab Musnad Imam Ahmad ada di nomor 12 nomor. Ini paling banyak ini rekornya. Ini rekor ini. Ada 12 tempatnya. Salah satunya saja saya sebutkan di 7643. Dan ini semua sumbernya min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari sahabat Abu Hurairah semuanya. Dan lafaz ini wal lafdu mujtama'an lil muslim. Ini yang ditampilkan dalam hadis ini adalah lafaz dari Muslim. Kalau di Muslim coba di KBC itu di nomor 2193 kalau tidak salah. Coba dicek. Iya. 2193. Iya sudah. Coba dibaca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi sesama muslim. Karena itu janganlah menganiayanya, jangan membiarkannya teraniaya, dan jangan menghinanya. Takwa tempatnya di sini. Sambil beliau menunjuk ke dadanya 3 kali.
alangkah besar dosanya menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim haram menumpahkan darah saudaranya sesama muslim, haram merampas hartanya, dan haram mencemarkan kehormatan atau nama baiknya. Ya. Cuman di situ ada beberapa kalimat yang tidak lengkap ya. Ada kalimat yang pertama, yakni jangan saling mendengki. Kemudian jangan saling mencari kesalahan satu dengan yang lain. Saling marah, saling membelakangi. Nah, di sini matan ini lengkap, ada 4 larangan, bahkan ada 5 larangan di sini. Pertama yaitu larangan bersifat atau memiliki sifat hasad. Hasad yaitu dengki atau iri. Nah, iri dengki ini ada beberapa hal. Yang pertama, dia tidak suka orang lain dapat nikmat dan berharap nikmat itu hilang darinya. Ada orang yang seperti ini. Ini sudah paling parah. Nggak suka orang lain dapat nikmat dan berharap nikmat itu hilang padanya. Yang puncaknya lagi, hilang darinya dan ada pada dirinya. Berarti ada 3. Nggak suka nikmat ada pada orang lain. Nikmat itu gimana caranya bisa hilang dari orang lain itu, dan nikmat itu pindah kepadanya. Ini sudah mentok ini. Ada kalanya tidak seperti ini. Hasad itu dia tidak suka nikmat itu ada pada orang lain. Dan bagaimana caranya hilang pada orang tersebut? Cuman dia tidak berharap nikmat itu ada pada dirinya. Yang penting orang lain nggak dapat. Ada yang seperti itu. Ini masih mending ya. Kalau antum biasanya dulu waktu berebut layangan, layang-layang itu yang mana kira-kira? Hah? Nomor 2 atau nomor 3? Nomor 3 ya. Udah nggak seneng orang lain dapat. Bagaimana caranya orang itu nggak dapat? Ya kan? Gimana yang diharapkan itu ada padanya? Ya kan? Atau yang kedua, meskipun nggak dapat ya sudah, mending semua nggak dapat. Akhirnya apa? Dirobek-robek semuanya. Nah, ada yang paling sedikit, yang paling ringan. Mungkin nggak suka orang lain mendapatkan nikmat. Itu sudah termasuk dengki, iri. Kalau yang pertama mungkin ya, ada orang punya istri cantik, nggak suka. Ya. Yang kedua, gimana supaya dia apa? Cerai. Yang laki jelek, nggak ketulungan. Istrinya istrinya cantik, bagaikan bidadari, nggak cocok, nggak suka. Gimana caranya berpisah? Nah, setelah itu bagaimana caranya dia dapatkan? Ini sudah paling parah ini. Seandainya tidak seperti itu, tidak suka orang lain dapat nikmat, tetangga mungkin beli sesuatu nggak suka, tahu-tahu datang bawa motor baru, itu udah mulai panas. Besoknya beli mobil baru, wah sudah pusing separuh. Bisa jadi besoknya beli rumah, dia masuk mana? Rumah sakit. Karena dengki ini penyakit hati yang menyebabkan orang bisa menolak kebenaran. Kedengkian orang Yahudi itu mengakibatkan mereka menolak ajaran Islam. Karena tidak suka nikmat itu jatuh pada bangsa Arab. Karena mereka berharap bahwa nikmat nabi-nabi itu
hanya pada mereka saja. Nggak suka kalau ada nabi berasal dari selain dari Bani Israel. Itulah kedengkian yang akhirnya mereka dijauhkan oleh Allah dari hidayah. Di dalam surah Al-Baqarah, surat kedua, ayat 90, Allah Jalla wa'ala berfirman, bi'sa mashtaru bi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadli ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina adabun muhin. Apa kata Allah? Alangkah buruknya hasil perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Karena itu mereka mendapat murka sesudah mendapat kemurkaan, dan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan. Ya, ini contoh karena kedengkian mereka bahwa nikmat itu tidak diturunkan kepada mereka. Mereka menolak nikmat kebenaran itu. Terutama siapa? Yakni ahlul kitab. Dalam ayat yang lain, pada ayat 103 pada surah yang sama, Allah katakan lebih jelas lagi, wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrihi innallaha ala kulli syai'in qadir. Apa kata Allah? Ayat berapa? Bukan 103. Afwan, 109. Keliru. Jadi 103 ya? Iya. Afwan. Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri. Setelah nyata bagi mereka kebenaran, maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddukum an dinikum min ba'di imanikum. Jadi orang ahlul kitab itu berharap agar kita ini murtad, keluar dari Islam. Pengennya itu surga, dia sendiri yang masuk. Yang berharap orang lain ini nggak masuk surga. Orang lain berharap masuk neraka. Inilah kedengkian orang Yahudi. Setelah seseorang itu mendapatkan hidayah, mereka tidak suka. Mim ba'di imanikum, agar kuffara, yakni kembali kafir. Sebab apa mereka melakukan itu? Hasadan min 'indi anfusihim, karena dengki yang ada pada diri mereka. Setelah apa? Setelah mereka tahu bahwa Islam itu yang dibawa oleh Nabi kita adalah agama yang hak, yang benar, sebagaimana agama yang telah diberikan kepada nabi-nabi mereka sebelumnya. Nah, sifat seperti ini sangat memungkinkan ada pada diri seorang muslim ketika kebenaran itu disampaikan. Karena kedengkian yang ada dalam hatinya, kemudian muncullah yakni takabbur, sombong. Apa itu?
menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kemudian yang kedua, wala tanajashu. Tanajus ini yakni mencari-cari kesalahan orang lain. Makanya jasus itu intel. Jasus itu intel atau orang yang mencari, menyelidiki sebuah perkara. Itu disebut jasus. Di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat surah 49 pada ayat ke-12 Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengguncingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Ya. Itu di situ salah satu di antara akhlak seorang mukmin agar jangan sampai yakni berprasangka buruk. Karena dari prasangka buruk ini akan muncul sifat-sifat yang lainnya, yaitu ghibah. Dan sebelumnya itu diawali dengan mencari-cari kesalahan orang lain. Karena satu dengan yang lain karena sudah tidak baik, sudah tidak harmonis hubungannya, maka dosa-dosa berikutnya akan dilakukan. Baik. Wala tabaghadu, jangan kalian saling marah, saling membenci, saling membenci satu dengan yang lain. Karena dengan membenci ini akan menimbulkan perilaku setelahnya. Wala tadabaru, yakni jangan kalian acuh tak acuh. Acuh tak acuh ini tidak bertegur sapa. Tadabaru saling membelakangi, bertemu tidak bertegur sapa. Padahal haram bagi seseorang itu tidak bertegur sapa, yakni lebih dari 3 hari. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, coba dicek di Sahih Muslim, ada di nomor 2190. Coba dicek. Iya. Silakan. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, ia berkata, apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? Tidak halal bagi seorang muslim tidak bersapaan dengan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 malam. Iya. Kata Nabi SAW, la yahillu lil muslim, tidak halal bagi seorang muslim, yakni ayyuh jara akhahu, menghajar. Menghajar itu meninggalkan atau tidak bertegur sapa. Tidak boleh melakukan perbuatan ini dengan batas waktu tertentu. Fauqa thalathin, lebih dari 3 hari atau 3 malam. La yahillu, tidak halal itu berarti apa, Pak? Tidak halal berarti apa? Haram. Kalau haram hukumnya apa? Haram. Dosa. Lebih dari 3 malam.
atau 3 hari. Artinya sebelum 3 hari 3 malam masih ditolerir dalam Islam. Makanya kalau nggak bertegur sapa, buat janji Pak, gua marah sama lu 3 hari ya, nggak tegur sapa ya. Gimana kira-kira? Pernah nggak gitu? Setelah 3 hari baru baikan lagi. Deadline udah habis, ayo kita ngobrol lagi. Ya mungkin setelah 3 hari itu marah akan reda. Apa maksudnya Nabi atau Allah mengatakan sampai batas 3 hari itu? Mungkin barangkali Allah Maha tahu. Karena situasi psikologis seseorang itu bisa jadi bisa direcovery setelah 3 hari itu. Karena memang saudara muslim itu nggak boleh saling tidak bersaudara. Harus tetap bersaudara. Apalagi ini teman hidup. Contoh suami istri. Mungkin nggak terjadi tidak tegur sapa antara suami istri? Halo? Mungkin nggak? Mungkin. Nggak boleh lebih dari 3 hari, Pak. Bilang sama istri, Ma, aku marah. Atau bilang itu si istri sama papanya, Pak, aku marah. Aku nggak mau tegur sapa ya 3 hari. Tapi belanja tetap kasih lo ya. Nah misalnya begitu. 3 hari setelah itu baikan kembali. Ini. Nah kalau menurut saya jangan sampai lebih dari 3 hari Pak. Jangan sampai sehari aja udah nggak hidup nggak tenang Pak Bu. Bagaimana mungkin kita hidup serumah, tidur serumah, tidur sekamar, didipan yang sama tapi nggak tegur sapa. Yang satu ngalor, yang satu ngedul, ya kan? Yang satu hadap ke utara, satu hadap ke selatan. Tapi sebetulnya dalam hati itu benci tapi iya kan? Satu ngadep sana pura-pura tangannya begini. Ya. Makanya jangan sampai dibawa sampai berhari-hari. Selesaikan saat itu juga kalau bisa sebelum tidur. Nah, kadang orang kalau sudah tadabaru antara satu dengan yang lain ini tidak bertegur sapa, itu akhirnya menyusahkan orang itu. Hidup satu kampung misalnya, jalannya cuma akses satu, dia tidak bertegur sapa. Ketika lewat berpas-pasan, gimana perasaannya Pak? Waduh. Kalau perlu yang pertama cari jalan lain Pak. Satu yang pertama. Supaya apa? Nggak ketemu. Kenapa? Gua lihat orangnya muak. Kan gitu. Kalau nggak ketemu jalan lain, akhirnya apa? Terpaksa lewat jalan itu. Tapi begitu papasan, apa yang dilakukan Pak? Pura-pura Pak. Yang satu ngadep ke atas, yang satu ngadep ke bawah. Kadang-kadang pura-pura apa? Ada orang telepon Pak, padahal nggak ada orang telepon. Ya, pura-pura halo, ya, supaya nggak lihat dia, supaya nggak tegur sapa. Itulah manusia. Jadi dia apa? Melakukan pembohongan kepada dirinya sendiri. Itu karena sebab apa? Saling acuh tak acuh. Dan sepertinya aturan 3 hari itu harus dilaksanakan agar supaya manusia itu menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan kalian yakni membeli atau menjual barang dagangan atau menawar ya. Karena dalam proses al-bai' jual beli ini ada tawar menawar. Menawar jual beli orang lain gitu. Padahal proses itu masih belum selesai. Belum terjadi transaksi atau saudaranya itu belum berpisah antara penjual dan pembeli. Si pembeli atau calon pembeli ini belum berpisah dari penjual ini. Maka kita tidak boleh masuk di situ. Dengan cara apa? Mengatakan aku akan menjual kepadamu barangku ini lebih murah daripada dia. Nah ini termasuk kategori kezaliman. Tidak boleh kita menjual
yakni produk kita, kepada proses jual beli saudara kita. Dan ini akan menyebabkan apa? Permusuhan di antara sesama penjual. Dan ini juga termasuk di antara kezaliman sesama muslim. Kemudian wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Karena memang seorang mukmin itu bersaudara. Maka jangan sampai antara satu dengan yang lain ini timbul permusuhan. Kata Allah Jalla wa'ala, jika terjadi hal itu, justru kita harus segera damaikan. Supaya apa? Menjadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara dengan persaudaraan yang kuat. Maka Allah Jalla wa'ala akan turunkan rahmatnya dari sisinya. Kata Allah dalam surah Al-Hujurat 49 pada ayat yang ke-10. Kata Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Apa kata Allah? Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu. Dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Ya. Di sini disebutkan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Saudara apa? Al-ukhwah itu ada yang diikat dengan iman, akidah. Itulah yang disebut dengan al-ukhuwah atau ukhuwah islamiyah atau ukhuwah imaniyah. Ini persaudaraan seiman, seagama. Dan inilah persaudaraan yang dibawa sampai di akhirat. Kalau persaudaraan berdasarkan nasab belum tentu. Bisa jadi di akhirat jadi musuh. Persaudaraan yang lebih luas lagi apa? Yaitu ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Ini pun juga harus dipegang teguh. Artinya apa? Walaupun bukan seagama, tetap kita dianjurkan untuk menghormati sesama manusia. Karena nilai-nilai manusia ini tetap harus dijaga. Sekalipun dia orang kafir, tetapi berkasih sayang sebagaimana kita menyayangi saudara mukmin dan muslim, tidak boleh terhadap orang kafir. Ada apa? Al-wala, hanya kepada orang mukmin, saudara seakidah, seagama. Kemudian kita harus berlepas diri al-bara dari orang-orang kafir. Tidak boleh ada kecintaan satu dengan yang lain, tapi tetap menghormati sebagai manusia. Ketika Nabi SAW duduk bersama sahabat, ada jenazah yang lewat, Nabi berdiri, sahabat berdiri. Setelah jenazah lewat, Nabi duduk, sahabat duduk, dan mengatakan kepada Nabi, para sahabat, itu tadi jenazah Yahudi, kenapa engkau berdiri wahai Rasul? Nabi bertanya, bukankah dia manusia? Manusia tetap harus dihormati walaupun itu sudah jadi mayit. Tidak boleh lantas kemudian ada orang kafir mati dibiarkan begitu saja. Tetap dia manusia yang harus dikubur. Gak boleh dibiarkan dimakan anjing misalnya, dimakan kucing dan sebagainya, gak boleh. Ya, sama kita kalau menolong, Pak. Menolong gak boleh tanya agama. Ada kecelakaan di jalan, agamamu apa? Islam apa Hindu? Ya, saya Buddha. Ya udah mati aja kamu. Nggak boleh, Pak. Ya, semua harus ditolong karena kita ini ada ukhuwah insaniyah, persaudaraan kemanusiaan. Nah, lebih spesifik lagi, persaudaraan itu diikat dengan keimanan dan akidah. Inilah yang langgeng sampai di akhirat.
Kalau persaudaraan kemanusiaan itu paling batasnya di dunia. Selesai. Nggak akan dibawa sampai akhirat. Kalau di akhirat, Allah jadikan hati-hati orang mukmin ini bersatu. Bahkan ruh-ruh mereka sebelum masuk surga, ruh mereka ini bersatu. Ruh orang mukmin itu ibarat tentara. Yang mereka itu connect satu dengan yang lain. Dengan ruh orang kafir nggak akan connect gitu. Dan itu sudah kelihatan Pak ketika di dunia. Antum kalau bertemu dengan orang kafir mungkin beda ketika ketemu dengan saudara mukmin, walaupun nggak kenal. Ya, bawaannya udah lain ruhnya. Ketemu dengan orang kafirnya yang takut Pak. Lihat antum, wah jenggotan, udah Pak berpaling, yang pengen segera jauh dari dia. Nah, inilah persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah yang terus dibawa sampai ke akhirat. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah muslim, saudara muslim yang lain. La yadhlimuhu, maka tidak boleh menzoliminya. Zolim itu ada 3. Zolim kepada Allah, zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain. Zolim kepada Allah, contoh apa? Asyirku billah, syirik. Apa zolim itu definisinya? Zolim itu dha'u syai' bi ghairi makanil haq, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zolim kepada Allah berarti menempatkan Allah bukan pada tempatnya. Allah yang mestinya ditauhidkan, diesakan, ini diduakan, berarti zalim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Di saat yang sama, berhala, makhluk, manusia, apapun, dijadikan tandingan yang seakan-akan memiliki hak uluhiyah, hak untuk disembah, padahal dia makhluk. Hak rububiyah aja nggak punya, apalagi hak uluhiyah. Berarti ketika seorang menyembah berhala selain Allah, berarti dia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Allah tidak ditempatkan pada tempatnya, makhluk tidak ditempatkan pada tempatnya. Itulah puncak kezaliman yang disebut dengan zulmun azimun, kezaliman yang paling besar. Apa? Syirik. Yang kedua, zalim kepada diri sendiri. Tidak mau bersyukur kepada Allah. Dikasih nikmat gak syukur, pengen yang lain. Kata Allah Jalla wa'ala, orang Yahudi ini dikasih nikmat dari langit, minta dari bumi. Al-Baqarah ayat 57. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Apa kata Allah? Dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu mana dan salwa. Bukankah itu nikmat? Nikmat yang tidak pernah diberikan Allah kepada yang lain. Maka Allah katakan apa? Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Mereka yang menganiaya diri mereka sendiri. Dikasih nikmat gak syukur, minta yang lain. Apa kata mereka? Ayat 61. Wa il qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Apa katanya? Ayat berapa? Al-Baqarah 61. Oke. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja. Dikasih makanan dari langit, ada manna, ada salwa, nggak sabar.
Aku nggak sabar dengan satu jenis makanan. Minta diberi dari langit, minta dari bumi. Apa katanya? Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Rabb-Mu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, Apa saja? yaitu sayur mayur, wa kithaiha, ketimun, timun, Pak. Dikasih madu minta ketimun, Pak. Wa fumiha, bawang putih, wa adasiha, kacang adas, wa basaliha, dan bawang merah. Iya. Kelihatannya mau bikin pecel ini kelihatannya. Dikasih Allah dari langit, dikasih manna dan salwa, minta dari bumi. Musa marah, Nabi Musa. Kalau kau minta seperti itu, ngapain datang ke gua? Sana pergi cari sendiri. Musa marah itu. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apa katanya? Musa berkata, maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Kemudian Pergilah kamu ke suatu kota. Itu Misron, pergilah ke kota. Fa inna lakum ma sa'altum. Niscaya kalian apa? Pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Iya, ngapain kamu datang ke aku, seorang nabi dan rasul, hanya untuk minta kayak ginian? Begitu rendah. Itu kalau bahasa saya, ya. Kalau bahasa Nabi Musa, ya kan? Pergilah kau suatu negeri. Niscaya apa yang kau inginkan kau dapatkan. Nggak perlu datang ke sini supaya aku minta kepada Allah. Ini Allah sudah sangat baik. Kau diberi nikmat makanan yang tidak pernah diberi kepada orang lain. Ini contoh nggak syukur, Pak. Dan ini mendolimi diri. Dikasih tubuh bagus, mulus, dibatik, ya. Bersyukur atau tidak itu? Halo? Nggak syukur. Dilukis kelinci, sini kobra. Mah dulu itu, sekarang nggak tahu. Itu contoh. Alis dikeri, kurang cantik kan? Katanya Pak, pengennya nanggal sepisan. Selama ini nanggal 15 kali. Mungkin alisnya bulat, ya kan? Itu contoh. Dikeri, habis itu disulam. Habis disulam dirajut. Habis dirajut dibor. Belum ada, Pak. Itu contoh orang yang tidak mau bersyukur, mendolimi diri. La yadlimu. Nah, ada yang ketiga, mendolimi saudara sesama muslim. Apa? Mencacinya, memukulnya, mengambil hartanya. Itu kezaliman. Merusak nama baiknya, memukulnya. Yang kedua, wala yakhduluhu. Jangan biarkan dia terzalimi. Kalau ada saudara yang terzalimi, tolong dia. Wala yakdzibuhu. Jangan membohonginya, mendustainya. Dagangan dibohongi. Katanya KW 1, ternyata KW 16. 16 itu bukan 16. Berarti KW berapa? KW terakhir. Bilangnya KW pertama. Ini kezaliman, membohongi. Maka diharamkan berdusta, membohongi, yakni saudara muslim, apapun tujuannya. Walaupun tujuannya baik, nggak boleh. Orang muslim itu nggak boleh berdusta walaupun tujuannya baik. Contoh, menyenangkan hati orang, membuat orang tertawa, kemudian bikin joke, bikin guyonan, bikin sendaguro, tapi dusta, nggak boleh. Nabi mengatakan celaka orang seperti itu. Dia berkata-kata supaya orang lain tertawa, tapi dusta, bohong. Orang itu celaka, kata Nabi. Apa kata beliau? Buka Tirmizi 2315.
Muhammad bin Bashar menceritakan kepada kami, Yahya bin Said menceritakan kepada kami, Bas bin Hakim menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepadaku, dari kakekku ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? celaka orang yang berkata-kata agar orang lain tertawa, padahal ia berdusta dengan ucapannya itu. Iya. Celaka baginya, celaka baginya. Iya. Wailun, kata Nabi, celaka man ahdatsal hadis, orang yang berkata-kata, berbicara, liyudhikal qaum, agar seseorang itu tertawa, padahal wa huwa yakdzibu, dia berdusta dengan ucapannya itu. Nabi mengatakan wailullah, wailullah, celaka baginya, celaka baginya. Kira-kira apa itu, Pak? Kalau profesi apa contohnya itu? Lawak. Kalau sekarang istilahnya apa itu? Stand up comedy. Stand up komedi atau pelawak atau apapun nama istilahnya. Kalau dia berbicara padahal dia dusta walaupun tujuannya baik, tetap dalam Islam tidak boleh. Termasuk entertainer, menghibur orang tapi dusta, nggak boleh. Berdusta itu bisa jadi dengan kata-kata, bisa jadi dengan perbuatan. Contoh, ada nggak orang ketika ada acara anak-anak dia ngundang badut atau sulap? Ada nggak? Nah, saya tanya, sulap itu bohong nggak? Bohong. Maka nggak boleh kita berdusta, walaupun tujuannya menyenangkan orang lain, menghibur orang lain. Dalam Islam tidak boleh berdusta, baik ucapan maupun perbuatan. Nah, sulap itu berdusta. Makanya haram seorang belajar sulap. Karena itu salah satu di antara cabang sihir. Karena sihir itu ada 8 cabang. Salah satunya apa? Kecepatan tangan atau kecepatan mata. Gak boleh, itu cabang sihir itu. Nah sekarang lagi marah itu ya. Para dukun ini kan biasanya itu kan sulap yang dipakai. Makanya kadang ada yang bilang dukun itu kalau nggak dusta terusin sendiri. Baik, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Wala yahkiruhu, tidak boleh menghinanya. Menghina nggak boleh. Hitam lu nggak boleh, gembrot lu nggak boleh. Apalagi Pak, bogang lu nggak boleh. Menghina itu. Seorang muslim tidak boleh menghina orang lain, saudara sama muslimnya. Mentang-mentang dia apa? Mancung hidungnya. Orang lain dipanggil apa? Sek. Pesek. Misalnya begitu. Mentang-mentang dia giginya rata, temennya enggak, dipanggil apa? Koneng. Itu termasuk di antara kezaliman. Tidak boleh memanggil dengan gelaran-gelaran buruk. Kata Allah dalam surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'in min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Allah tutup kalimat ini, ayat ini dengan apa? Humuz zalimun. Zalimun, orang-orang yang zalim. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Wala talmizu anfusakum. Jangan kalian mencela dirimu sendiri. Nggak boleh, Pak. Bisa diartikan mencela diri sendiri, dirinya sendiri. Diri sendiri bisa jadi diartikan apa? Sesama muslim, tidak boleh saling mencela.
Dirimu sendiri ini sesama muslim. Karena kita ini satu tubuh. Tidak boleh apa? Saling mencela satu dengan yang lain. Yang kedua, apa lebih jelas lagi? Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian apa? Memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Mentang-mentang dia tinggi, temennya pendek, keker, dipanggil apa? Pendekar. Pendekar, pendek mekar katanya. Nggak boleh, itu gelaran-gelaran yang buruk. Kemudian bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Dan seburuk-buruk apa kata Nabi? Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Iya, panggilan yang buruk sesudah beriman. Dan apa perintah Allah? Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Iya, maka diperintahkan bertobat kepada Allah. Tobat kepada Allah dan juga apa? Minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Ya. Temennya hitam nanti dipanggil apa? Celeng, nggak boleh. Berikutnya Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, takwa letaknya di sini. Wa yushiru ila sadri, dan beliau menunjuk kepada dadanya 3 kali. Takwa letaknya di mana? Di dada. Maksudnya dada ini apa, Pak? Hati. Makanya sumber dari takwa itu adalah hati. Dan dari hati ini akan tercermin, terpancar, terrefleksi dalam apa? Perbuatan. 2 inilah yang dilihat oleh Allah, hati dan amal. Hati letaknya takwa. Amal merupakan cerminan dari hati. Karena apa yang ada dalam hati terrefleksi dalam amal perbuatan. Sehingga Allah itu hanya melihat 2. Nilai manusia itu 2, hati dan amal. Fisik gak dilihat sama Allah. Wajah gak dilihat sama Allah. Tampang gak dilihat sama Allah. Bahkan kaya tidak dilihat sama Allah. Rumahmu di mana, tongkronganmu apa, nggak dilihat sama Allah. Kenapa? Karena itu semua terima beres. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 2194, Muslim KBC. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan hartamu. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada suwarikum, apa? Performancemu, appearance yang tampak secara zahir. Wajahmu enggak dilihat oleh Allah Jalla wa Ala. Penampilanmu, gayamu enggak dilihat oleh Allah. Demikian pula wa amwalikum. Allah enggak melihat kepada harta. Kenapa? Wajah, tubuh ini terima beres, Pak. Karena kita enggak bisa request. Kita enggak bisa minta supaya lahir dari rahim seorang ibu atau wanita dari suku Jawa, suku Batak, suku Asmat. Kita enggak bisa minta, Pak. Itu terima beres. Makanya enggak boleh orang bandingin satu dengan yang lain karena dasar fisik, ras, suku. Karena kita tidak pernah meminta, terima beres. Wa amwalikum, demikian pula harta. Kenapa? Harta itu terima beres. Kenapa? Sudah ditetapkan berapa rizki kita sejak di Lauhul Mahfud. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka nggak boleh banding-bandingin kita dengan orang lain atas dasar harta. Lu miskin, gua kaya. Rumahmu di Ciracas, rumahku di beda nggak ya? Beda nggak ya? Beda. Nggak boleh banding-bandingin kekayaan, harta, kedudukan, pangkat. Karena itu karunia dari Allah. Akan tetapi Allah melihat manusia itu apa nilainya. Lanjut. Apa kata Nabi?
tetapi Allah melihat kepada hati dan amalmu. Iya. Walakin akan tetapi Allah yanduru ila qulubikum wa amwalikum. Allah melihat kepada hatimu dan amal perbuatanmu. Kenapa demikian? Karena letak dari takwa itu tempatnya di hati, dan itu akan terrefleksi dalam amal perbuatannya. Bihasbi mri'im minasyarri, cukup dikatakan bahwa seseorang itu melakukan bentuk kejahatan ayyakira akhahul muslim, dengan menghina saudara sesama muslimnya. Itu termasuk orang jahat, menghina. Ya. Orang bilang apa? Ngenyek, menghina. Enggak boleh itu. Kullul muslim 'alal muslim haram. Antara muslim yang satu dengan muslim yang lain terdapat kesucian yang harus dijaga. Makna haram, haram itu suci. Masjidil Haram, masjid suci. Tanah haram, tanah suci. Bulan haram, bulan suci. Muslim yang satu dengan muslim yang haram, yang satu dengan yang lain haram, yaitu suci. Suci apanya? Damuhu, suci darahnya sesama muslim. Artinya apa? Tidak boleh ditumpahkan darahnya, dialirkan darahnya, ditampar plak, mimis apa? Mimisan, keluar darah lah. Haram, haram darahnya. Ya bukan berarti saya mukul nggak sampai keluar darah kok, kan nggak apa-apa, nggak boleh tetap. Ya, jalan menuju kepada keluarnya darah itu nggak boleh. Apa contohnya? Mukul, nyubit, apalagi nusuk, apalagi. Ya silakan. Sebut aja banyak cara untuk menumpahkan darah. Tapi bukan berarti kalau darahnya nggak tumpah kemudian nggak dosa. Tidak. Tetap haram hukumnya. Contoh, temennya di strum, keluar darah nggak? Enggak. Temennya dicekik, keluar darah nggak? Mungkin enggak. Tetap haram. Luas maknanya apa? Tidak boleh menyakiti fisiknya, memukulnya dan yang sejenisnya. Wa maluhu, haram harta bendanya, tidak boleh diambil, dicuri. Apa selain dicuri? Dikorup saudaranya, hartanya diambil. Atau apa? Pinjem, baliknya kurang. Pinjem duit, pinjem 1 juta, gak dibalikin. Atau baliknya cuma berapa? 500.000. Itu berarti mendolimi harta. Padahal harta saudara sesama muslim itu suci. Atau pinjem barang, pinjem mobil misalnya, dipulangin bannya hilang 1. Itu termasuk zalim terhadap harta. Pinjem motor misalnya, pulangnya apa yang hilang? Kalau bensin itu 1 paket Pak, pinjem Pak. Masa pinjem? Ya, kecuali ada kesepakatan ya kan. Ini pinjem, spionnya hilang. Ban serep. Ya, kalau motor pinjem, slackbornya hilang. Ini termasuk kezaliman. Yang terakhir, wa irduhu, suci kehormatannya, tidak boleh dijatuhkan nama baiknya, tidak boleh dicaci maki di hadapan orang lain, tidak boleh dihancurkan citranya, tidak boleh difitnah yang sampai hancur nama baiknya. Harus dijaga. Makanya kita jangan sampai Pak menjatuhkan orang lain itu dengan apa? Mungkin barangkali dengan mencaci maki di hadapan orang lain, atau bahkan menghibahnya tanpa sepengetahuannya, atau kadang bahkan apa? Maksudnya baik, memberi nasihat, tapi caranya salah, yaitu di hadapan orang lain. Mestinya kalau menasihati kita bicara apa? Cukup berdua. Bicara cuman apa Pak? 2 mulut Pak, bukan 4 mata. Karena yang bicara mulutnya. Karena bisa jadi
dia bicara yang satu buta, berarti nggak 4 matanya. Itu perlu diperbaiki, itu peribahasa. Bicara 2 mulut, karena yang bicara mulutnya. 4 mata belum tentu, karena bisa jadi 2 orang ini satunya nggak punya mata. Cukup berdua face to face, karena setiap orang pasti punya wajah. Bicara face to face, menasehati, memberikan saran. Jangan di hadapan orang lain, karena itu menjatuhkan nama baiknya. Ini termasuk di antara etika sesama muslim, hak dan kewajiban yang harus dipelihara dan dijaga. Wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pelajaran pagi ini. Saya menjelaskan dengan penjelasan bebas ya. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi ini bermanfaat untuk kita semua. Seperti biasa, sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan, saya berikan waktu. Silakan. Iya, Pak. Bagaimana ya, Pak? Saat mensikapi, misalkan taruhlah Ustaz di kalangan kita Ustaz top lah gitu. Jauh itu kadang-kadang suka menjelekkan Ustaz-Ustaz sunnah lah. Itu bagaimana kita mensikapinya? Kadang-kadang dalam hati kita juga ingin merasa ada membela gitu kan. Misalkan taruhlah menjelekkan misalkan Ibrahim Al-Jawziyah, beliau itu bilang begini. Itu sikap kita tuh gimana? Iya, baik. Memang kadang berat, Pak, menasehati orang yang kita anggap punya ilmu, atau bahkan menasehati orang yang kita anggap sebagai guru, Pak. Kan kita takut ya, niatnya baik menasehati, karena mungkin kita dasarnya kurang pengetahuan, akhirnya dibalik, Pak. Nah ini. Padahal etika seseorang itu dalam berbicara di tempat umum tidak boleh menjatuhkan nama baik saudara sesama muslim. Nggak boleh. Menyebut nama itu tidak boleh. Dan nama di situ bukan nama yang nama yang fiktif ya. Kalau nama yang fiktif mungkin itu sebagai percontohan. Fulan itu salah satu nama fiktif. Tapi kalau menyebut dengan identitas tertentu dan semua orang itu akan mengasumsikan bahwa orang yang dimaksud ini adalah ini fulan, itu yang tidak boleh. Karena jelas. Yang kedua, apalagi yang dijatuhkan, yang dianggap memiliki kekurangan itu adalah para ulama. Bukan makomnya kita ini menilai para ulama. Karena ulama itu bisa dinilai oleh ulama yang lain. Apa makom kita? Sampai kok kemudian kita ini mengatakan bahwa Imam Al-Albani itu begini, Imam Ibnul Qayyim itu begini, misalnya Imam Ibnu Taimiyah itu begini. Sudahkah kedudukan kita sama seperti mereka? Jauh. Bukan makomnya kita ini. Apalagi sampai mentakdir mereka. Mentakdir apa? Memperingatkan mereka. Wah, ini nggak salah, nah ini. Bisa kebalik nanti. Dia justru yang malah nanti diperingatkan. Nah, ketika kita melihat seperti itu, kadang kita ini punya keinginan untuk mengingatkan, menasehati. Tapi kadang-kadang karena kita merasa dirinya gak cukup ilmu, akhirnya gak jadi. Bagaimana sikap kita? Tetap kita harus menasehatinya, tapi dengan cara yang baik. Datangi ustadz kita, bicarakan dengan cara dan metode yang indah gitu. Gimana ustadz kalau misalnya ya kan, kajian kita itu tidak menyinggung atau tidak membicarakan aib saudara kita misalnya, dengan bahasa yang lain mungkin. Bagaimana kalau kita hanya fokus ustadz mengkaji tentang dalil ya. Adapun orang-orang yang berijtihad, yang memanfaatkan dalil itu, apabila ijtihadnya salah, mungkin barangkali sementara kita tidak membicarakan wilayah tersebut. Karena itu wilayah para mujtahidin ya, para ulama yang memang masing-masing kadang memiliki hasil ijtihad yang berbeda.
Adapun kalau itu sudah dibahas oleh para ulama, ya, ulama yang menyampaikan takzir itu, ulama yang kemudian mengkoreksi antar ulama, kalau kita kemudian menyajikan boleh. Ya, misalnya ada ulama yang hidup pada zaman itu, di mana satu dengan yang lain saling menasehati. Dan ini ma'ruf diketahui oleh banyak kaum muslimin. Akan tetapi pada masa-masa berikutnya tidak diketahui oleh kaum muslimin, padahal itu penting jadi pelajaran. Nah, dan itu sudah terjadi, maka kita menyajikannya boleh. Kita hanya sekedar membaca, menyampaikan, bukan menilai dengan kemauan diri kita. Menilai atas dasar penilaian pribadi. Tapi yang menilai adalah para ulama. Kita hanya menyaji. Boleh kalau seperti itu. Ya. Nah, termasuk kategori yang mana? Ini nanti yang kita harus juga bisa memilah dan memilih. Kalau ustadznya itu menyampaikan, menyajikan, yakni apa yang terjadi di dalam dunia Islam, terjadi perdebatan antara para ulama, terjadi khilaf antara para ulama, dan kita belajar pada saat itu tentang hukum-hukum ikhtilaf, ya silakan boleh, karena kita hanya menyajikan. Tapi kalau kita sendiri yang menilai ulama tersebut, oh begini, itu bukan pada tempatnya. Ya, wallahu a'lam. Cuman kita kadang nggak punya keberanian untuk membicarakan itu, ya, kepada ustadznya untuk menasehati. Kadang-kadang daripada menasehati ya udah ngilang akhirnya, nggak ikut ngaji. Biasanya gitu kan, karena nggak cocok di hati. Kok ini bawaannya selalu menggunjing, mencaci maki orang lain, padahal saudara kita misalnya. Ya, wallahu a'lam. Baik, yang lain silakan. Ya, kalau kita senang Pak, lama-lama kita ke bawah Pak. Akhirnya Pak, akhirnya itu akan mempengaruhi sekian persen dari pembicaraan kita. Minimal cerita, tadi malam ada ini loh, katanya begini, sudah cerita yang nggak manfaat. Gitu. Lagian nonton seperti itu kan berarti termasuk menonton suatu perbuatan dosa, ya kan? Menonton perbuatan dosa yang berlaku apa? Mencegah kemungkaran. Nah itu pelajaran sebelumnya kan. Kalau kita melihat kemungkaran, kita harus cegah. Di depan kita ada orang apa? Ada misalnya orang berdusta, bohong misalnya. Nah, ketika kita tahu itu sebuah kedustaan, kita ingatkan, kita peringatkan. Itu kewajiban kita. Nah kalau di TV Pak, lihat gitu Pak, gimana ngingatkannya? TV-nya diapain? Dipukul, dimatiin. Ya udah jangan ditonton, cari tayangan acara-acara yang lain. Ini ya sebaiknya jangan ditonton, seperti itu tidak manfaat. Orang mukmin atau orang mukmin itu tidak perlu menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi orang pada dasarnya secara manusiawi senang nggak dengan hal-hal seperti itu? Oh senang. Cuman karena kita udah ngaji bahwa orang mukmin itu tiada hari melainkan pahala. Kalau kita sedang melihat seperti itu, sia-sia waktu kita, maka ditinggalkan. Kata Nabi SAW dalam hadis Tirmizi 2317, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya seorang muslim adalah yaitu meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat yang bagaimana? Yang tidak mendatangkan pahala. Karena prinsip hidup kita ini bukan uang, bukan materi. Time is pahala. Waktu adalah pahala. Bukan orang kafir. Orang kafir kan pola pikirnya materialisme. Time is money. Duit, waktu duit. Kalau kita pahala. Kalau orang Arab sadis ya kan apa? Al waktu kasayf. Waktu adalah pedang. Fa illam ta'tahu qata'aka. Dalam peribahasa mereka, jika kau tidak mampu menggunakan pedangmu, dia akan memenggal lehermu. Wah, itu lebih bagus mestinya. Artinya orang kalau tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, maka orang itu akan binasa, akan menghancurkan dirinya sendiri. Baik, ini ada beberapa door prize dari
apa namanya teman-teman Surabaya ini, soalnya pengen ngikut saya sekali-sekali, katanya pengen ikut ke Jakarta. Ya udah berangkat sendiri dia. Saya naik kereta, dia naik mobil sendiri. Ternyata bawa door prize ya. Pertanyaan, boleh? Pertanyaan baru boleh dijawab, nanti dapat hadiah. 1. Sebutkan 2 perkara yang diharamkan antar saudara sesama muslim. Silakan. Menumpahkan darah, menjatuhkan kehormatannya. Baik, pengen buku atau kopiah? Buku, masya Allah. Ya, silakan. Barakallahu fiik. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Surat apa, ayat berapa? Al-Hujurat ayat 10. Buku apa ini? Ini. Ayo silakan. Yang merah atau yang putih? Suruh milih. Ya udah, milih. Mau hitam, putih. Kemarin ya putih. Allah berfirman, wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian memanggil dengan gelaran-gelaran, lakop-lakop yang buruk, panggilan-panggilan yang buruk. Surah Al-Hujurat ayat berapa? Mana dulu, mana? Ini atau situ? Sini. Situ. Dulu sini Pak, kelihatannya. Ayat 11. Ya, silakan. Buku apa ini? Apa aja nih? Buku atau ini? Oh iya. Karena juga jawab ya kan, saya kasih kesempatan beliau untuk bertanya. Kesempatan saya bertanya kepada beliau, ya kan? Surah apa tadi? Al-Hujurat ayat yang ke-11 ya. Allah tutup ayat itu apa? Wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Ya. Barang siapa yang tidak mau bertobat, maka faulaika humudz zalimun, maka dia termasuk orang-orang yang zalim ya. 100. Buku Silakan atau Pak. topi? Buku atau topi? Buku atau topi Pak? Buku atau topi Pak? Kopi aja. Sini. Topi. Ya. Wa yaqul barakallahu fiik. Ya. Ya. Waduh, nggak selesai ini. Ya kalau tutup aja. Ya. Kemudian ada kalimat wala tadabaru. Jangan kalian saling acuh tak acuh satu dengan yang lain. Ya. La yakhil, tidak halal bagi lil muslim, seorang muslim, ayyuh jaro ahohu, menghajar saudaranya sesama muslim, fauqa salasin. Apa maksudnya? Lebih dari 3 hari. 100 silakan. Silakan. Mau kopi atau buku? Ya udah. Kullul muslim alal muslim haram. Muslim yang satu dengan muslim yang lain itu haram. Maksudnya suci. Suci apanya? Ada 3 hal kesuciannya. Apa saja? Ngacung dulu silakan. Pertama, hartanya, darahnya, kehormatannya. Baik, 100. Ya, silakan.
Ya. Silakan. Ini yang bikin pertanyaan yang susah ini. Ya. Hadis semua tadi itu diriwayatkan oleh siapa? Pembahasan hadis pagi ini. Yang sudah ayo, Mas. Abu Hurairah, silakan. Atas. Kan itu bertiga kan itu. Anaknya sama bapaknya kok rebutan ngacung lagi. Ya, salah satu. Ya tuh. Ya. Terakhir, terdapat dalam kitab apa saja hadis ini? Sebutkan paling tidak 2 kitab hadis. 2 kitab hadis. Sudah, kalau sudah jangan Pak. Bagi yang lain. Silakan. Hadis ini terdapat dalam beberapa kitab hadis. Di situ kan ada tadi ada 4 ya. 4 kitab. Nah, apa saja? Sebutkan 2. Itu siapa itu? Kitab apa dan apa? Iya, kitab Imam An-Nasai dan kitab Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Ada 4 tadi ya, Bukhari, Muslim ya, tapi cukup 2 sudah mencukupi insyaallah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Baik, sudah habis. Bukan berarti yang enggak dapat atau yang tidak jawab bukan berarti enggak bisa, tapi karena tawadhu ya. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.